berkorban membela agama, Mujahidin 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. أما بعد, kepada para habaib, para alim ulama, para kiai dan segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya bersyukur dan bahagia dengan berkumpulnya Anda semua pada pagi hari yang cerah ini di Masjid Baitul Amal dalam rangka untuk penyambutan rencana kepulangan saya dan keluarga. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk segenap panitia penyambutan dan seluruh pengurus persaudaraan alumni 212 serta segenap jajaran Front Pembela Islam bersama seluruh sayap juangnya, termasuk para laskar dan jawara, tidak terkecuali seluruh elemen umat Islam yang datang dari berbagai tempat dan berbagai daerah, serta juga untuk seluruh pimpinan ormas-ormas Islam, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim dan lain sebagainya, dan teristimewanya untuk segenap umat Islam yang hadir di tempat ini atau yang mendoakan dari kejauhan. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian Anda semua kepada persoalan agama, bangsa, dan negara. Ketahuilah, digelarnya acara ini merupakan bukti cinta dan keseriusan perjuangan umat Islam dalam membela habaib dan ulama serta aktivis Islam yang selama ini mereka dipersekusi dan dikriminalisasi serta diterorisasi. Bahkan kini mereka mulai diculik dan dianiaya hingga dibunuh. Sejak digelarnya Musyawarah Presidium Alumni 212 yang kemudian dengan kesepakatan mayoritas pendiri dan pengurusnya berubah menjadi Persaudaraan Alumni 212 sehingga tetap disingkat PA212, melalui musyawarahnya telah mengusulkan kepulangan saya sekeluarga. Maka saya selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memutuskannya. Baik di Mekah maupun Madinah, saya selalu mohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Allah adalah sebaik-baiknya petunjuk. Saya telah mendengar serta melihat melalui foto maupun rekaman video tentang besarnya antusias umat Islam untuk menyambut kepulangan saya dan keluarga, baik melalui medsos maupun melalui pemasangan spanduk dan baliho di mana-mana. Saudaraku tercinta, terus terang, saya secara pribadi ingin segera pulang karena hati ini sangat sakit dan amat teriris serta sedih sekali tatkala menyaksikan
bahwa sejak saya hijrah dari Indonesia ke kota suci Makkah, situasi negeri kita semakin semerawut, semakin kacau dan balau. Korupsi semakin menjadi-jadi dan rakyat semakin melarat. Baru beberapa waktu lalu, seorang naga merah jadi garong negara yang telah korupsi 35 triliun rupiah dan lari ke Singapura. Tapi sepi dari pemberitaan media. Dan gambar DPO-nya pun, gambarnya sebagai buronannya pun tidak didapat di tengah masyarakat. Padahal yang bersangkutan adalah buronan kelas kakap, merampok uang negara sebanyak 35 triliun, sehingga membuat rakyat Indonesia semakin melarat dan menderita. Sementara tatkala saya hijrah dari Indonesia ke Mekah, saya langsung diumumkan sebagai buronan, sebagai DPO, dan gambar saya disebar serta ditempel di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semakin teriris hati ini tatkala mendapatkan fakta bahwa persekusi dan kriminalisasi ulama serta aktivis Islam ternyata hingga kini tetap berlangsung. Dan ketahuilah bahwa pasca aksi 212 di tahun 2016, tak satu pun dari para ulama dan aktivis Islam hingga kini yang kasusnya di SP3-kan lalu diumumkan kepada publik. Sementara kasus para penista agama yang sudah dilaporkan tak satu pun diproses sebagaimana mestinya. Seperti kasus Victor Laiskodat yang telah menista ajaran Islam dan mengancam pembantaian umat Islam, hingga kini tidak jelas prosesnya. Bahkan salah satu dari para penista agama justru terang-terangan kasusnya di SP3-kan dan diumumkan secara terbuka di berbagai media, seperti kasus Ade Armando. Saudaraku yang tersayang, hati ini semakin sakit, sedih dan pedih tatkala kini para ulama dan aktivis Islam hingga imam masjid dan marbotnya diserang dan dianiaya hingga dibunuh. Itulah sebabnya semangat pulang saya semakin berkorban. Apalagi kini ada kabar tentang upaya dari para pecundang untuk membebaskan si Ahok, sang penista agama, dari hukuman melalui upaya PK, yaitu peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Padahal aturan Mahkamah Agung sudah jelas bahwa suatu kasus yang tidak melalui proses banding dan kasasi tidak bisa dan tidak boleh diajukan PK ke Mahkamah Agung. Dan ingat, Ahok tidak pernah melakukan banding maupun kasasi, sehingga PK-nya ke Mahkamah Agung wajib untuk ditolak demi tegaknya hukum. Ahiba'il kiram, karena itu semua, beberapa waktu lalu saya kembali ziarah Rasulullah SAW di kota Madinah. Lalu saya menyempatkan diri menemui guru besar saya tercinta, yaitu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, untuk kembali meminta nasihat dan doanya. Beliau kembali menegaskan wasiatnya kepada saya, la ta'ud ila Indonesia qabla an tahsula 'ala al-isyarah wal bisyarah. Artinya, jangan kau kembali ke Indonesia sebelum engkau mendapat isyarah dan bisyarah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru beberapa hari lalu beliau, guru saya tercinta, wafat meninggal dunia di kota Jeddah dan dimakamkan di kota Makkah. Radhiyallahu anhu wa an walidayhi. Tentu wasiat beliau selama ini selalu saya perhatikan, dan semoga itu menjadi keberkahan yang diturunkan dan dilimpahkan oleh Allah untuk perjuangan saya maupun umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, ahibbail kiram, banyak sekali tokoh umat Islam Indonesia dari kalangan habaib dan ulama serta pimpinan pesantren dan majelis taklim maupun ormas yang datang ke Mekah menemui saya untuk menyampaikan usul dan sarannya. Dan tidak sedikit para habaib dan ulama yang memberi nasihat kepada saya soal kepulangan tersebut.
Bahkan di antara ulama sepuh ada juga yang melaksanakan istikharah di berbagai daerah dalam rangka untuk memberi masukan kepada saya. Alhamdulillah, mereka begitu perhatian kepada saya. Semoga Allah selalu memberkahi mereka semua dan memberi kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Alhasil, aneka masukan dan nasihat saya dapatkan, baik dari yang menghendaki saya segera pulang karena ingin kembali bersama berjuang melawan para pecundang, maupun dari yang menghendaki saya menunda kepulangan karena kekhawatiran mereka terhadap keselamatan saya maupun keselamatan keluarga dan umat Islam. Selain itu semua, masih ada kelompok pecundang yang licik dan jahat yang terus-menerus memprovokasi umat Islam untuk diadu domba. Bahkan mereka mempunyai rencana jahat tersendiri terkait kepulangan saya. Tentu ini sangat berbahaya karena bisa mengantarkan kepada pertumpahan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya saya putuskan untuk terus istikharah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang apa yang terbaik dan yang terburuk untuk hamba-hambanya. Walaupun saya sudah siapkan tiket sekeluarga untuk pulang pada hari ini, untuk jaga-jaga jika di menit terakhir ada isyarah atau bisyarah, maka saya sekeluarga bisa segera pulang. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan isyarah yang bagus, apalagi bisyarah yang menggembirakan. Jadi hari ini saya harus menunda dulu kepulangan saya, karena harus menunggu isyarah dan bisyarah sehingga pulang di waktu yang tepat. Dan saya akan tetap istikharah, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dapat isyarah dan bisyarah. Jika sudah dapat keputusannya, maka saya sendiri yang akan langsung mengumumkan kepada umat Islam di Indonesia tentang kepulangan saya, insya Allah. Karenanya saya minta kepada segenap umat Islam untuk mendoakan saya sekeluarga, untuk bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar saya dan sekeluarga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan memetik kemenangan bersama umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Namun demikian, ahiba'il kiram, saya berharap kepada semua anda yang hadir tempat ini maupun yang mendengar dari kejauhan, agar anda semua tidak kecewa, bahkan harus bahagia, karena digelarnya acara penyambutan ini menjadi bukti bahwa umat Islam Indonesia tetap bersaudara dan bersatu, tetap semangat berjuang dan siap berkorban, tetap bela Allah dan Rasulnya, tetap bela Islam dan Al-Quran, tetap bela agama dan negara, tetap bela habaib dan ulama, tetap tidak takut menghadapi teror dan intimidasi, tetap pada prinsip juang bahwa ayat suci selalu di atas ayat konstitusi untuk menuju NKRI bersyariah nan berkah. Saudaraku yang tercinta, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, anda semua adalah para pembela Allah dan penolong agamanya, sebagaimana perintahnya dalam surat As-Saff ayat 14. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian sebagai penolong-penolong Allah, pembela-pembela Allah, yaitu pembela dan penolong ajaran agamanya. Saudara, selama kita semua menjadi pembela Allah dan penolong agamanya, maka kita akan selalu menjadi yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada kesedihan ataupun kerendahan dalam melawan musuh-musuh Allah dari kalangan kafirin maupun munafiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 139, faqala ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa tidak berdaya, dan jangan kamu bersedih di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Wa antumul a'launa, sungguhnya kamu sekalian lebih tinggi dari musuh-musuh itu in kuntum mu'minin, jika kamu sekalian mukminin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku tercinta,
Acara putikan bandara 212 hari ini merupakan bukti konsolidasi umat Islam Indonesia yang tetap solid dan tidak bisa dipecah belah lagi. Bahkan Anda memilih untuk berkumpul di Masjid Baitul Amal di Menceng Cengkareng ini, tidak langsung kumpul di bandara, merupakan bukti bahwa Anda punya etikat baik untuk tidak mengganggu ketertiban umum. Ini langkah cerdas segenap panitia yang harus kita apresiasi. Jazakumullahu khairal jaza anil Islam wal muslimin. Nah, melalui konsolidasi putikan bandara 212 ini, ayo kita tunjukkan dalam pilkada serentak 2018, juga dalam pileg dan pilpres 2019, bahwa kita semua umat Islam Indonesia akan selalu bersatu di bawah komando habaib dan ulama yang istiqomah untuk memenangkan Islam dan menenggelamkan semua musuh Islam. Yakinlah, jika kita tetap bersatu bersama para habaib dan ulama yang istiqamah secara ikhlas membela agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita pasti menang. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat Muhammad ayat 7. Faqala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu sungguh-sungguh menolong Allah, membela agama Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan niscaya Allah akan mengokohkan langkah perjuanganmu. Insya Allah kita semua akan segera menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat As-Saff ayat 13. Faqala ta'ala, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan sudah dekat, wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayo, semua saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya ingin mengajukan pertanyaan, jawab yang lantang penuh semangat. Semua siap untuk menjawab pertanyaan saya. Semua siap bersaudara, siap bersatu, siap berjuang. Takbir. Siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela umat. Takbir. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya minta nanti agar semua umat Islam yang hadir di tempat ini bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan tertib dan damai, dengan aman dan tenang, serta tetap tunggu komando habaib dan ulama istiqamah. Soal kepulangan saya janji akan saya kabarkan langsung lewat medsos saat saya sudah mendapatkan keputusan untuk pulang. Doakan selalu agar Allah Subhanahu wa taala melindungi saya sekeluarga dan segera mengembalikan saya ke tanah air tercinta Indonesia. Amanat saya kepada segenap umat Islam, tetap jaga persaudaraan dan persatuan, jaga dan lindungi para habaib dan ulama serta tokoh Islam dari serangan siapapun. Ayo bersama-sama kita kerja keras untuk selidiki dan cari serta kejar siapa yang berada di balik penganiayaan dan pembunuhan para ulama selama ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibongkar dalangnya dan dibuka kedoknya, serta ditunjukkan kepada kita siapa bajingan dan penjahatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan hidup mereka sehancur-hancurnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jika nanti kita sudah dapatkan siapa yang berada di balik ini semua dengan bukti yang cukup, ayo kita habisi mereka semua, dan saya yang akan pimpin perangnya melawan mereka. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Demikianlah sambutan dan penjelasan saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Saya sekeluarga selalu berdoa agar umat Islam Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik di Indonesia. Allahumma barik di Indonesia. Allahumma barik di Indonesia. Ayo semua katakan amin. Katakan amin. Katakan amin dengan penuh keyakinan doa kita diijabah oleh Allah. Semuanya. Allahumma barik di Indonesia. Allahumma barik di Indonesia. Allahumma barik di Indonesia. Wa li ulamaiha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Rabb innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al biladana Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wala minna wa la tusallithum 'alaina bi dhunubina wa uyubina. Allahumma ij'al kaidahum fi nahrihim wa makrahum 'aidan 'alaihim. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit samlahum wa mazzik wahdatahum wa kharrib quwwatahum wa zalzil aqdamahum fadammirhum tadmira innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma raj'na ila biladina ghanimin farihin salimin faizin aminin najihin muayyadin mansurin mahfuzin masrurin birahmatika ya arhamar rahimin wa biquwwatika ya qawiyyu ya matin wa bijahi nabiyyikal karim sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya dari kota suci Makkah. Saya sekeluarga selalu mendoakan Anda semua sepulang dari tempat ini agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahannya dimaafkan, semua penyakitnya disembuhkan, semua kesulitannya dimudahkan, dan kita semua mendapatkan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Jangan lupa pulang dari sini tetap berdiri tegak, jalan bersyukur kepada Allah dengan rasa bahagia, dengan tertib, aman, tenang, damai. Dan semoga keputusan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi manfaat kemenangan yang besar buat kita semua. Dan jangan lupa tunggu komando habaib dan ulama. Dan jangan lupa doakan agar saya sekeluarga diberkahi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera pulang kembali ke tanah air untuk kembali berjuang bersama Anda semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.